السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jannatul Firdaus, Taman Galaksi Raya, Jagasetia, Bekasi. Sebuah tema yang tentu saja mengajak kita kembali untuk memperbaiki kualitas akhlak kita, yaitu dengan meneladani apa yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, yang insya Allah nanti guru-guru kita akan kita simak bersama nasihat dan ilmunya. Yang telah hadir bersama kita Ustadz Abdul Muta'ali dan Ustadz Jum Harudin, yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Para guru, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, khususnya jamaah Masjid Jannatul Firdaus Kota Bekasi, dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan sehingga bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Nabi kita Muhammad SAW, ibu bapak yang dimuliakan Allah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadikan Rasul bukan hanya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul, tapi rajanya manusia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Malaikat ada rajanya Jibril. Manusia ada rajanya siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW kemuliaannya, keistimewaannya itu melampaui para nabi, para rasul terdahulu. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah.
Enggak sempurna tanpa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ditemukan riwayat asyhadu an la ilaha illallah disebutkan wa anna Ibrahim, wa anna Musa, wa anna Isa. Enggak wajib disebutkan. Tapi kalau kita bersyahadat kepada Allah sekaligus bersyahadat kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita bersyahadat kepada Rasul, otomatis bersyahadat kepada Allah. Lihat An-Nisa ayat 80. Mayuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah Muhammad, include di dalamnya taat kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada riwayat itu kita dapatkan untuk nabi-nabi terdahulu. Itu sebabnya mulia betul. Banggalah menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir tahun 80 Mesir digoncangkan. Bahkan para ahli hadis digoncangkan oleh sebuah kitab. Ensiklopedia Indeks Hadis. Disusun oleh A.J. Wensink. Itu indeks hadis, takhrijul ahadis. Ketika itu rektor kita siapa itu? Profesor Abdul Halim Mahmud. Jadi indeks hadis itu yang bikin bukan seorang muslim. Dia profesor di Leiden University, namanya A.J. Wensink. Jadi kalau kita ini ibu bapak jalan ya, kemudian menemukan secari kertas bahasa Arab, ini kira-kira hadis atau bukan? Kalau hadis kira-kira dari kitab apa, siapa perawinya. Itu yang bikin ensiklopedianya, metodologinya. Bukan muslim. Siapa namanya? A.J. Wensink dari Leiden University. Sehingga diadakanlah konferensi ahli hadis sedunia. Di Al-Azhar. Diundang kata rektor Al-Azhar. Nih kita nih kebobolan katanya. Ada yang masuk ke dapur kita. Yang bikin indeks hadis. Padahal hadis sunnah. Itu sumber hukum yang keberapa? Kedua setelah Al-Quran. Ada orang yang masuk ke dapur kita. Dan dia bukan muslim. Subhanallah. Tapi ketika saya cek. Kata Profesor Abdul Halim Mahmud. Gak ada yang aneh tuh. Isinya lurus-lurus aja. Kata peserta konferensi. Gampang Pak Rektor. Undang aja dia suruh hadir ke sini. Diundang tuh dari Leiden. Ongkosnya dari mana? Jamaah Jannatul Firdaus? Bukan. Datang dia tuh. Subhanallah. Ditanya. Kenapa Anda bikin indeks hadis? Itu kan dapur kami. Apa dia bilang? Jujur. Iya saya ingin ngelihat tikungan tajam di agama ini. Siapa tahu ada yang bisa digelincirkan. Kan begitu. Ternyata banyak yang bisa digelincirkan. Tetapi saya dapat satu hadis, itu yang bikin saya takjub kepada agama ini. Dan kepada Nabi Anda. Hadis apa itu? Nabi memberikan advice. Kepada calon 2 gubernur Yaman, utara dan selatan. Senior betul, junior betul. Yang senior siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Yang junior siapa? Ada yang tahu? Siapa calon gubernur Yaman? Yang junior. Yang tahu saya kasih sepeda. Sepedanya dari Mas Agung. Ayo. Hah? Mu'adz bin Jabal. Dari Mas Agung sepedanya itu. Subhanallah. Saya takjub dengan wasiat Nabi kepada 2 sahabat tersebut. Kalau kalian jadi gubernur di Yaman. Pertama, yassira wala tu'assira. Permudah urusan rakyat. Jangan persulit. Subhanallah. Yang kedua basyira, bahagiakan masyarakat, wala tunafira. Jangan takut-takuti. Kata saya, kata A.J. Wensink, Islam itu lebih modern dari zamannya. Luar biasa. Maka kita bangga betul kepada Nabi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita taat kepada Nabi kita, Allah kasih 2. Baca surat Muhammad di ayat 2. Walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum
Orang yang mengikuti sunnah Nabi dapat 2 keuntungan. 1, kafaro anhum sayyiatihim. Allah ampuni dosanya. Subhanallah. Dalam sholawat ada istighfar, Bu. Yang kedua, aslaha balahum. Allah baguskan kondisinya. Siapa yang kenal mertuanya Nabi, istri Nabi namanya Ummu Habibah. Mertuanya siapa? Ah, sepeda lagi nih. Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam tahun ke-8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Untuk mengejar ketertinggalan keislaman dia muliakan Nabi, dia hidupkan sunnah Nabi. Dia ganti zikir-zikir jahiliyah. Orang jahiliyah, Bu, kalau tawaf bacaannya apa, Bu? Mohon maaf, jangan diikutin. Ya Lata salam alaika, ya Manat salam alaika, ya Uzza salam alaika, salawatullah alaika. Jangan dijawab. Diganti, Bu, oleh Abu Sufyan menjadi apa itu? Ya Nabi, sama-sama boleh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dulunya bukan siapa-siapa Abu Sufyan, tapi karena ia memuliakan Nabi, memuliakan sunnah, subhanallah, dikasih 1 ayat buat Abu Sufyan. 28 surat Al-Hadid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, 1, Allah akan kasih 2 cahaya. Sepulang Haji Wada, Nabi perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah. Di sebuah perjalanan mau sholat asar. Ternyata subhanallah ketutup oleh awan. Nggak bisa menentukan arah kiblat. Apa kata Abu Sufyan? Rasul, itu kiblatnya tuh. Padahal jarak dari Madinah ke Mekah jauh nggak? Jauh. Ka'bah kelihatan oleh Abu Sufyan. Allah kasih keistimewaan karomah tubuh itu. Ilmu itu turun ke anaknya. Siapa? Ummu Habibah. Turun ke ulama Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. 1813 wafat 1897. Masjid, salah satu masjid paling tua di Jakarta mana? Masjid Petegogan. Siapa yang mendirikannya? Habib Uthman. Itu kata Syekh Nawawi. Itu Habib, itu arah kiblatnya nggak sesuai nih. Bocah tahu dari mana? Kata Syekh Nawawi, itu Ka'bahnya tuh, Bib. Subhanallah. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, Allah kasih cahaya. Karena Nabi punya cahaya. Wasirojam munira. Karena itu hidupkan sunnah Nabi. Maka cahaya akan ada dalam sanubari kita. Hidup kita nggak gelap kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muta'ali yang telah memberikan mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Betapa visi Rasulullah pada saat itu melampaui sekian zaman hingga saat ini benar-benar terjadi. Maka orang-orang yang selamat adalah orang yang selalu mendapatkan cahaya dalam arti petunjuk. Itulah yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Jumharudin. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang meneladani akhlak Rasulullah. Kita tahu jarak kita dengan Rasulullah sudah sekian abad yang lalu dan kita adalah umat akhir zaman yang dihadapkan pada pilihan-pilihan baru yang ternyata justru jauh dari sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah dunia modern. Lantas bagaimanakah kita harus tetap istiqomah mengikuti Rasulullah? Ustadz Jumharudin akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fina rasulam minna yatlu alaina ayatillahi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah wa in kunna lafi dhalalim mubin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Muta'al, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan juga host kita yang luar biasa Ustadz Agung Izul Haq, para sesepuh DKM Masjid Jannatul Firdaus Bekasi, semoga semuanya insya Allah menjadi ahli surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Di antara karunia Allah kepada kita adalah Rasulullah. Makanya ada yang ditanya, apa yang terindah di surga? Lalu dia menjawab, yang membuat terindah di surga karena di surga ada Rasulullah. Makanya ketika diutusnya Rasul, Allah menyebut itu adalah nikmat. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang beriman. Apa anugerah itu? Idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah mengutus untuk kita seorang rasul, maka Rasulullah adalah nikmat bagi kita semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menurunkan Al-Qur'an. Saya mau tanya, Quran itu hebat atau tidak? Sempurna atau tidak? Tetapi jika Al-Quran sebagai teori itu sempurna tapi belum ada yang mempraktekannya kira-kira, maka Quran itu jangan-jangan sebuah teori yang sangat indah dalam bidang teori tetapi sulit dipraktekkan. Tapi Allah tidak ingin memberikan semacam teori saja kepada kita dalam beragama. Tidak cuma diturunkan Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia seperti kita. Lapar seperti kita, haus seperti kita, ngantuk juga. Ya, kita ini kan mirip-mirip Nabi ya. Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit. Nabi sedikit makan, kita ini sedikit-sedikit makan. Maka Nabi itu dari jenis manusia Allah kirim agar agama ini tidak cuma bermodalkan teori dan wacana, tapi agama ini harus memang realitanya bisa dipraktekkan. Maka agama Islam ini bukan teori yang sangat indah di alam teori, tetapi tidak pernah dipraktekkan. Maka Allah kirim seorang Rasul, di mana Rasul ini bukan cuma Quran yang berbicara, tetapi Nabi ini adalah Quran yang berjalan. Setuju? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sifat Rasul ini disebut Rasul ini adalah An-Nur, cahaya. Kira-kira kalau enggak ada cahaya bisa lihat enggak? Cahaya itu yang membuat kita tahu yang benar, tahu yang salah. Makanya dengan Rasulullah ini kita bisa membedakan ini benar atau tidak. Ingat, semua pendapat selain Nabi bisa diterima, bisa ditolak. Satu-satunya ucapan, perbuatan yang tidak boleh ditolak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menarik lagi dari Rasulullah ini, beliau itu maksum. Apa? Bukan Pak Maksum ya. Allah menyuruh kita menauladani beliau dan Allah mengatakan beliau itu maksum, gak mungkin salah. Indah atau tidak? Kalau manusia itu tidak bisa maksum, artinya tidak bisa lepas dari dosa dengan kesendiriannya. Ustadz, kiai, ulama, kalau dia sendiri bisa salah. Baru kalau ulama-ulama itu berkumpul, kemungkinan kesalahannya kecil. Tapi ustadz dan ulama, alim ulama bisa salah dengan kesendiriannya. Tapi Nabi dengan kesendiriannya tidak bisa salah. Kira-kira kalau kita mengikuti Nabi yang tidak bisa salah itu, kira-kira benar gak hidup kita? Milih pemimpin, kalau kita mengikuti kriteria dari Nabi, kira-kira salah atau benar pemimpinnya? Mari kita lihat bagaimana Nabi ini memberikan ketauladanan dalam kepemimpinan. Makanya Nabi itu cahaya, Pak.
Kenapa, mohon maaf, kenapa tikus kena racun tikus? Karena salah lihat, betul ya? Kenapa ikan kena pancing? Salah lihat. Kalau dia tahu itu kail yang akan menjerat mulutnya, dia akan makan gak itu? Jadi kenapa orang itu makan yang haram? Salah lihat. Mengapa orang itu berdosa? Salah lihat. Kenapa orang salah melihat? Kurang jelas. Kenapa kurang jelas? Kurang cahaya. Maka Nabi ini memperjelas mana yang benar, mana yang salah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya ingin kasih contoh. Ketika ada pemugaran Ka'bah, lalu kemudian Hajar Aswad itu mau diletakkan. Ini semua kabilah berebut. Kata kabilah A, kami yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kata yang B, kami yang lebih berhak. Sampai semuanya ribut, ingin terjadi pertumpahan darah. Tiba-tiba ada yang mengatakan, coba bagaimana kalau ada yang masuk duluan ke Masjidil Haram, nanti dialah yang akan meletakkan. Lalu mereka mengatakan, iya kalau begitu kita terima. Tiba-tiba pas yang masuk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat semuanya mengatakan, dengan beliau kami setuju, al-amin. Setuju. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Lihat ini bagaimana akhlak Rasulullah. Rasulullah kemudian membuka serbannya. Setelah dibuka, taruh Hajar Aswad. Lalu masing-masing dari kabilah itu memegang ujung dari kain itu. Lihat bagaimana akhlak seorang pemimpin menyatukan umat. Bukan memecah umat. Betul atau tidak? Presiden, jajak, berada di tengah-tengah. Dia bukan presiden satu partai. Betul enggak? Dia bukan presiden bagi capres, satu capres, betul atau tidak? Dia presiden bagi semua kita. Amin ya Rabbal. Maka lihatlah tanpa akhlak, apa yang akan terjadi? Perpecahan yang akan terjadi. Setuju? Cahaya enggak tuh? Cahaya enggak tuh? Berarti kira-kira nanti cari presiden kita insya Allah yang apa? Yang cahaya, bukan yang memecah belah, yang menyayangi semua, yang menyatukan. Setuju? Itulah yang disebut nur cahaya. Modal pergaulan itu bukan duit. Betul? Yang dengan duit itu Anda kemudian mentraktir orang. Modal pergaulan itu juga bukan jabatan yang menjadi koneksi bagi orang yang ingin bekerja. Tapi modal dalam pergaulan adalah akhlak. Kenapa suami istri cerai? Karena enggak ada. Kenapa ribut politisi A dengan politisi B ribut, bertengkar? Gara-gara enggak ada. Maka ternyata Indonesia ini akan bercahaya, akan kuat, akan kokoh ketika mereka berakhlak, dan akhlak itu adalah akhlak Rasulullah. An-Nur, cahaya. Salah satu dari manifestasi dari nama Allah An-Nur, Maha memberi cahaya. Subhanallah, terima kasih Ustadz Jumahrudin, luar biasa sekali. Rasulullah adalah nur, Rasulullah adalah cahaya yang berbentuk akhlak yang mulia. Insya Allah dari paparan yang sangat menarik tadi tentunya muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Untuk itu kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah adalah cahaya, luar biasa sekali dari paparan dari guru-guru kita. Namun apa yang telah disampaikan tadi kami yakin pastilah muncullah beberapa pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah jawaban-jawaban ini akan melengkapi tema yang sangat luar biasa ini. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Romi Taufik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, afwan Ustadz, nama saya Romi Taufik Sudrajat. Sungguh luar biasa materi pada siang hari ini, sangat menginspirasi kita semua.
tetapi ada di hati kecil saya khususnya. Itu ada pertanyaan. Sebenarnya dalam meneladani akhlak Rasulullah itu kan identik dengan adab. Nah, permasalahan bagi saya itu adab dulu apa ilmu dulu yang harus kita dahulukan. Karena kami juga mencoba menelaah atau mengingat ayat wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kita berbuat sesuatu tanpa beramal. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muta'ali, adab dulu atau ilmu adab ini, silakan. Baik. Sebetulnya tidak bisa dipisah antara adab dengan ilmu. Makanya kata Aisyah, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tauhid qabla al-ahkam." Nabi mengajari kepada kami akidah. Baru setelah itu hukum. Ketika berbicara akidah, coba kita lihat dulu yang sering tahlil ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berarti dalam akidah itu ada literasi knowledge yang kuat. Kenapa agama ini kokoh? Sampai-sampai Michael Hart mengatakan 100 tokoh yang paling berpengaruh nomor 1 siapa? Rasulullah. Kenapa? Karena di challenge ya, pakai teori apapun ya bisa dijatuhkan. Kalau yang dibawa Rasul itu hoax, nggak akan sampai nih ke taman galaksi Islam ini. Subhanallah. Ya, makanya wahyu pertama dalam Islam itu apa? Iqra, bacalah. Ya, ada orang itu subhanallah masuk Islam. Dia seorang profesor di Sorbonne. Ya, itu namanya Maurice Bucaille. Yang dibawa oleh Muhammad benar nggak sih? Apalagi ketika men-challenge salah satu ayat dalam surat Yunus, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Bahwa jasad Fir'aun itu tidak akan hancur. Maka dia membawa timnya dari Perancis berangkat ke Mesir. Ada ayat di dalam Al-Quran. Kalau ayat itu benar, maka yang dibawa oleh Muhammad benar. Setelah bertanya kepada semua otoritas, lalu turun ke Laut Red Sea, tuh, ternyata benar ada jasad siapa? Jasad Fir'aun. Makanya terkait akhlak, kata Nabi apa? Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian sesuai dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah di challenge akhlak itu berarti satu akar kata dengan kata khaliq. Khaliq itu apa? Pencipta. Jadi seseorang berakhlak itu bukan sekedar etika, moral. Bukan sekedar baik buruk. Ini baiknya kata siapa? Kalau kata Allah fa'lam, kudu ada ilmunya dulu. Itu sebabnya pendidikan setelah ada ilmu, ya setelah ada akhlak. Apa kata menteri pertama pendidikan kita? Siapa namanya? Ki Hajar Dewantoro. Apa konsepnya? Ingarso sungtulodo. Ing Madio membangun karso. Yang ketiga tuturi handayani. Jadi kalau orang sudah berilmu lalu diaplikasikan dalam akhlak yang baik, dia harus memberi suri tauladan. Maka tuturi handayani gampang. Subhanallah. Itu sebabnya tugas Nabi itu bukan wa yu'allimuhumul kitab. Pertama apa? Wa yuzakkihim. Membersihkan dulu. Proses ta'lim wa ta'allum KBM, kegiatan belajar mengajar, itu enggak berbicara hak dan kewajiban. Kalau orang kuliah, orang sekolah berbicara hak dan kewajiban, SPP-nya berapa, uang pangkal berapa, maka dia keluar, saya mesti kerja yang cepat balikin modal. Kan begitu tuh. Tapi kalau kita menuntut ilmu, mencari ilmu, karena ilmu gak pernah salah kok dituntut. Mencari ilmu, tuh subhanallah. Itu pertama Pak, yuzakkihim, membersihkan. Karena nggak kurang bangsa kita, profesor doktor nggak kurang. Tapi nggak kurang juga yang pakai baju orange. Mereka. Kenapa? Karena dimulainya dari wayu alimhumul, dari ta'lim wa ta'allum dulu. Belajar mengajar, hak dan kewajiban. Padahal tugas Rasul yuzakkihim, membersihkan. Jangan sampai bahwa kita hidup ala kadarnya. Kita ada Allah yang mengadakan kita. Jadi tentu dari mana? Dari ilmu dulu. Gitu ya. Kemudian akhlak, kemudian memberi suri tauladan. Maka yang kayak gitu, rakyat itu ngikutin. Ikan busuk mulai dari mana? Dari kepalanya. Maka tuturi handayani susah. Kata beliau tadi tuh dibilang tuh.
Subhanallah. Jadi begitu ya. Dari mana mulainya? Dari ilmu. Iqra, bacalah. Itu sebabnya kamar sebelah orang-orang lain pun itu sebetulnya percaya kepada Islam. Percaya kepada Islam, orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, ya itu dari internasional Tel Aviv Airport, itu ada pohon gorkot sampai ke rumah masing-masing. Loh, mereka nanam itu dari mana? Baca dari hadis Nabi. Kenapa? Karena memang agama ini benar adanya. Bahasa metodologinya dimasukin ke lab benar nih. Subhanallah. Tapi kita punya kekurangan. Mereka, I read, dia baca Quran. I research, dia teliti Quran. Kurangnya satu, I don't believe. Kita, I believe, tapi enggak I read. Kita iman kepada Quran, tapi I read-nya kurang. I research-nya kurang. Benar bahwa Quran itu bukan sekedar kitab teoritis. Harus diaplikasikan. Baru kita akan menjadi orang yang hebat. Muhammad Al-Fatih. Ketika bapaknya gagal menaklukkan Konstantinopel. Dia panggil guru-guru hebat. Syekh Samsuddin, ajari anak saya sirah nabawiyah. Karena nggak bisa perjuangan, bisa menang tanpa mengikuti perjuangan Rasul. Bangsa kita merdeka sirah nabawiyah. Ya, Pak Dirman itu bertanya kepada Kiai Munawar Khalil. Kiai, jelaskan kepada saya. Masa 313 bisa mengalahkan 1300? Perang Badar. Kiai, jelaskan kepada saya. Bagaimana perang Mu'tah 3000 bisa ngalahin 30.000? Kiai, jelaskan kepada saya perang Tabuk 6000 bisa mengalahkan 600.000. Desainer perang mana yang bisa melakukan itu? Bangsa kita yang dilawan luar biasa. 5 negara Eropa, negara besar. Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Belanda. Nggak kebayang kita hari ini ngelawan Belanda. Apalagi main bola. Jelas kalah gitu. Subhanallah. Ya, ngelawan Jepang. Subhanallah. Begitu itu ya. Menangnya karena sirah nabawiyah. Karena keimanan. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ibu Asmariah yang akan dijawab oleh Ismariah yang akan dijawab oleh Ustadz Jumharudin. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wismaria, mewakili ibu-ibu yang lain barangkali. Pertanyaan begini, tadi Bapak Ustadz mengatakan bahwa di dalam hati kita ada cahaya ya Pak ya. Terus saya baca di dalam hadis Hashim bin Amir menanyakan pada Aisyah, akhlak mana di dalam tubuh sebenarnya di dalam Nabi Muhammad SAW. Terus Aisyah menjawab bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah semeluruhnya ada di dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai hambanya tentunya kan meneladaninya dari Al-Quran dan hadis. Nah, kita jalan sehari-harinya kan menjalankan itu sunnah Rasulullah. Saya sebagai perempuan itu jalannya meladani Rasulullah SAW tersebut, apakah dalam menujunya ke istiqomah Pak ya. Istiqomah di dalam perjalanan saya itu masih itulah ya turun. Apakah itu dalam tidak mendapatkan rahmat atau cahaya? Baik. Itu tadi Bapak Ustadz mengatakan seperti Baik, itu. Bunda. Terima kasih. Istiqomah yang sedikit tidak istiqomah gitu maksudnya. Silakan Ustadz. Bagaimanakah kita mampu mengikuti cahaya Rasulullah sedangkan kita ini selalu berubah-ubah, intinya di situ. Nah, subhanallah. Luar biasa ya. Apa yang kita lakukan karena sesuatu yang berubah, maka akan berubah. Dan semua selain Allah berubah. Maka apapun yang kita lakukan karena selain Allah pasti tidak akan istiqomah, karena selain Allah itu pasti berubah. Ya Bu, Ibu mengatakan ini karena si fulan. Ya si fulannya gak ada, berubah. Ke majlis taklim karena ketua DKM-nya. Ketua DKM ganti, gak ke majlis taklim lagi. Jadi yang membuat kita istiqomah, yang pertama adalah karena kita melakukan itu atas motivasi sesuatu yang tidak pernah berubah. Yang tidak berubah itu cuma Allah. Maka semua yang kita lakukan karena Allah pasti kekal.
Tapi semua yang tidak kita lakukan karena Allah pasti tidak akan kekal. Maka yang kemarin Ramadan rajin ke masjid, hari ini nggak ke masjid, dia bukan hamba Allah, tapi hamba Ramadan. Hamba Ramadan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita istiqomah adalah karena kita merasakan halawah, rasa manis dalam ketaatan. Makanya waktu kita meminta di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan hidayah. Kata para ulama, hidayah yang kita minta itu pertama mengetahui yang benar itu benar. Ini cahaya. Ya, karena cahaya itu membuat kita jelas yang salah dengan yang benar. Yang kedua adalah mampu melakukan kebenaran. Yang tahu kebenaran, mampu melakukan kebenaran, itu hidayah yang kedua. Yang ketiga yang kita minta dari hidayah itu bukan cuma mengenal, tahu kebenaran, mampu melakukan kebenaran, tapi mau melakukan kebenaran. Rata-rata kita tidak melakukan kebaikan bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau. Dan di akhirat nanti kita tidak akan pernah menyesali perbuatan yang tidak kita lakukan karena tidak mampu. Tapi semua kita akan menyesali perbuatan yang sebenarnya kita mampu lakukan lalu kita tidak lakukan. Hidayah yang ketiga. Hidayah yang keempat baru lahirnya amal. Jadi amal itu lahir karena apa? Yang pertama tahu kebenaran, mampu melakukan kebenaran. Yang ketiga adalah mau melakukan kebenaran. Yang keempat adalah lahirlah perbuatan atau amal soleh. Tapi amal soleh ini gak akan istiqomah kalau tidak ada hidayah yang berikutnya. Apa itu? Halawah, rasa manisnya beramal. Dan ingat, tidak akan pernah bercampur antara orang yang masih menikmati maksiat dengan manisnya amal. Siapa yang masih merasakan manisnya maksiat, maka dia tidak akan pernah merasakan manisnya amal soleh. Tapi siapa yang sudah merasakan nikmatnya amal soleh, maka tidak akan terasa nikmat lagi kemaksiatan. Baru kalau sudah rasa manis ini, hidayah yang berikutnya adalah al-istiqamah. Apa bu? Istiqamah itu akibat kita telah mencicipi rasa manisnya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal yang kalau ada pada orang maka dia akan mencicipi manisnya iman. Apa itu? Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Jadi ketika namanya dalam bahasa ilmu tazkiyatun nafs adalah himmah. Apa itu himmah? Himmah itu adalah suatu keinginan yang kalau kita belum dapat kita akan gelisah, kalau kita dapat kita akan bahagia. Itulah himmah. Ada orang yang himmahnya dunia, kalau dapat dunia gembira, tanggal muda kelihatan cerah. Berarti himmahnya adalah dunia. Tapi orang-orang yang beriman, himmahnya adalah surga, himmahnya adalah salat malam, himmahnya adalah tilawatul Quran. Seorang wanita hitam, berkulit hitam, kena penyakit ayan. Tahu kan kalau penyakit ayan? Lalu mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan. Doakan aku ya Rasulullah agar Allah menyembuhkan aku. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau aku doakan kau sembuh. Tapi kalau engkau mau bersabar, aku jamin engkau masuk surga. Masya Allah. Baik. Lihat apa jawaban Rasul, jawaban wanita hitam ini. Kalau demikian ya Rasulullah, aku akan bersabar agar aku dapat jaminan surga. Lihat bagaimana sakit itu bagi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Karena himmahnya adalah surga. Allahu Akbar. Berbeda dengan kita. Saya mau sembuh dan saya juga mau masuk surga. Nah, gitu itu. Ya. Gawat manusia. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sekali, meneladani Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita tadi mendapatkan jawaban yang sangat tegas dan jelas. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Rahmadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rahmadi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz,
apakah ada korelasi antara keimanan seseorang dengan akhlak? Ya, artinya apakah ketika iman seorang itu kuat, otomatis akhlaknya juga kuat. Kemudian kalaupun tidak ada korelasinya ataupun korelasi yang terbalik gitu ya, belum tentu. Apakah ada contoh-contoh kisah ataupun contoh seseorang gitu Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muta'ali, ini pertanyaan menarik sekali. Karena ada juga orang yang tidak beriman tetapi memiliki adab yang baik, yang teratur, yang disiplin. Bagaimana gini menjelaskannya Ustaz? Baik. Ini pertanyaan luar biasa. Dijawab oleh Allah singkat aja. Dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Diterjemahkan hanya orang yang punya iman yang gampang bersaudara. Jadi semakin tinggi iman, semakin mudah berukhuwah. Semakin lemah iman, susah berukhuwah. Ya, coba lihat Isa alaihissalam. Ketika itu diundang makan dalam kristologi namanya jamuan terakhir oleh Herodotus. Ya, makan, minum. Nanti saya makannya kalau matahari terbenam. Berarti Nabi Musa puasa hari Kamis tuh. Ya. Nah ketika mau terbenam, sudah terbenam, mau minum tuh. Nabi Isa tuh ya, anggur. Tiba-tiba Allah mengutus Jibril. Ya Isa la tashrab, jangan minum. Fihi sa'mun, dalam gelas ada racun. Isa nggak marah, nggak sedih, nggak galau, walaupun ada sianida di situ. Subhanallah. Yang bikin Isa sedih, Isa nanya ke Jibril. Ini umat saya yang ada di sekitar tahu nggak? Di gelas nabinya ada racun. Apa kata Jibril? Dengan menyesal Isa, mereka tahu. Tapi mereka nggak berani ngasih tahu. Kalau enggak dimarahin Herodotus. Ketika itu sedih betul Nabi Isa. Maka Nabi Isa menyindir masyarakatnya. Sindiran Isa ada di ayat ke-6 surat As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini utusan bagi kalian hai bani Israel. Nanti akan ada nabi namanya Ahmad yang akan melanjutkan. Tuh lihat, Ahmad umatnya, sahabatnya sayang betul kepada nabinya. Ibnu Hisham menjelaskan luar biasa. Abu Bakar ya lagi istirahat di Gua Thur. Nabi duduk tidur di pahanya Abu Bakar. Ada ular mau matuk tuh. Subhanallah, dikasihkan tangannya. Ini kira-kira ibu, suami tidur di paha ibu. Ada ular mau matuk. Lari keluar. Lari, biar suami dipatok sekalian. Subhanallah. Abu Bakar nggak begitu. Dipatok Abu Bakar, nangis dia kata Abu Bakar, kata Nabi, la tahzan. Jangan sedih, la takhaf la tahzan. Subhanallah. Nabi nggak tahu Abu Bakar dipatok ular. Kalau ibu kayak gitu tuh ya, lu tahu nggak? Gua dipatok. Subhanallah. Sehingga inilah akhlak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya saking mulianya Abu Bakar, Quran ketika berbicara Abu Bakar ada dhamir, pronomina, persona. Refers to Abu Bakar, kasroh pindah jadi domah. Ayat 10 surat Al-Fat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullah fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihullah. Harusnya alaihi karena hi ada ala, harfu jar, preposisi. Kudu kasroh, harus kasroh. Kasroh artinya pecah, pecah ke bawah. Bawah simbolisasi kehinaan. Abu Bakar nggak pernah hina di mata Allah. Naik kasroh jadi domah. Subhanallah. Jadi semakin iman tinggi bersaudara semakin gampang. Kalau kita sekarang susah bersatu berarti ada masalah apa itu? Keimanan. Subhanallah. Begitu Pak Rahmadi ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Kiai Ibu Lukisiani. Silakan. Lukisiami.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luki Siami Erentini. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apakah ada doa-doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat untuk memohon agar kita selalu mendapat akhlak yang mulia? Sekian dari saya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jumhar, silakan. Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada Bu, beberapa doa yang diajarkan Nabi agar kita memiliki akhlak yang mulia. Karena memang akhlak mulia itu bukan semata-mata karena hasil ikhtiar kita. Memang harus ada ikhtiar, harus ada pengetahuan, kecerdasan, ya. Tetapi bukan semata-mata itu. Seandainya akhlak mulia seorang anak karena ayah ibunya pintar parenting, niscaya anak Nabi Nuh itu soleh. Betul nggak? Kalau seandainya orang memiliki istri soleha karena kepiawaiannya dalam memilih wanita-wanita soleha, niscaya istrinya Nabi Lut soleha. Tetapi akhlak yang mulia itu sekali lagi bukan karena usaha kita semata-mata, memang harus usaha. Tetapi juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diajari untuk berdoa agar diberikan akhlak. Apa doanya? Di antaranya adalah Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami, hati kami ketakwaannya. Wa zakkiha, nah ini akhlak nih. Bersihkan hati kami. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang bisa membersihkan hati kami dengan sebersih-bersihnya. Kenapa? Karena semua keburukan ada pada kami. Abu ulaka bi ni'matika alayya, semua nikmat itu milikmu. Abu ubidunubi, adapun aku ini penuh salah dan dosa ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi doa misalkan Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami atau kepadaku untuk bisa berakhlak terbaik. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan tidak bisa memalingkan akhlak yang buruk itu kecuali Engkau. Jadi banyak sekali doa-doa yang kita bisa panjatkan untuk memperbaiki akhlak kita. Nah ini yang paling penting. Kenapa? Ada surat Al-Fatihah itu sangat luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu minta tolong. Kenapa ibadah dan minta tolong digandengkan? Karena kamu tidak bisa ibadah kalau nggak ditolong oleh Allah. Lalu jika akhlak yang mulia ini karena pemberian Allah, buat apa kita ikhtiar, latihan? Jawabannya adalah usaha kita itu cara kita bernegosiasi dengan Allah. Cara kita melobi Allah adalah dengan ikhtiar. Ya Allah, aku ingin ini, lihatlah aku saking inginnya nih, lihat ikhtiarku ya Allah. Lihat kemauanku keras untuk memperbaiki diriku. Lihatlah anakku aku sekolahkan di tempat-tempat yang baik ya Allah. Lihat betapa aku menginginkan Engkau merubah akhlak anak-anak kami ya Allah. Maka rubahlah ya Allah. Kasihanilah hambamu yang telah melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk merubah akhlak anak-anaknya. Maka ikhtiar kita itu cara kita merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita bikin proposal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gitu Mas Agung. Nah Ustadz, menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi. Kita akan kembali ke belakang lagi berkaitan dengan nikmatnya iman. Seperti tadi dikatakan bahwa kita susah untuk mencapai istiqomah. Di lain sisi yang menarik, Rasulullah mengajarkan begitu banyak doa-doa memohon perbaikan akhlak, istiqomah dan sebagainya. Tetapi yang menarik, manusia adalah makhluk yang unik dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Makhluk-makhluk yang lain. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan instrumen kolbu yang bermakna terbolak-balik. Lantas bagaimana mungkin kita bisa menikmati tenangnya, nikmatnya iman sementara Allah sengaja menitipkan apa yang disebut dengan kolbu yang terbolak-balik. Bahkan ada yang ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ustaz. Baik. Berbolak-baliknya hati. Subhanallah. Kapan itu hati itu berbolak-balik? Ketika hati itu tidak diikat. Makanya kenapa ketika Ashabul Kahfi berada di dalam gua, warabatna ala qulubihim. Kami ikat, subhanallah. Kami ikat hati mereka, kami teguhkan hatinya, subhanallah. Contohnya lagi apa? Ketika Ummi Musa, ibunya Musa, membuang Nabi Musa, menghanyutkan Nabi Musa. Coba perintahnya apa? Jika kamu takut, jika kamu khawatir, maka hanyutkan dia. Letakkan dalam sebuah kotak, maka hanyutkanlah dia. Subhanallah. Perintahnya berat atau ringan? Seandainya seluruh ibu di dunia mendengarkan ada perintah Allah untuk kemudian hanyutkan anakmu, berapa ibu yang akan melakukannya? Tidak akan. Lebih baik saya yang hanyut. Ibrahim, sembelih anakmu. Lebih baik saya, ya Allah, kau sembelih daripada anakmu. Sebuah sesuatu yang sangat menggoncangkan hati, membolak-balikkan hati. Betul atau tidak nih? Makanya kita tidak akan mau disuruh meloncat dari pesawat dari ketinggian 2000 kaki kecuali ada kepastian di bawah ada yang nadahin, betul nggak? Betul nggak? Kalau nggak ada yang nadahin nggak akan. Lihatlah sebagai sebuah keyakinan bagaimana imannya Nabi Musa, ibunya Musa luar biasa. Thiqah billah, as-thiqatu billah, kepercayaan yang sangat tinggi kepada Allah. Tidak mungkin dia menghanyutkan anaknya tanpa as-thiqah billah. Lihat. Ketika anak kita jamaah sekalian, anak kita yang masih kecil, kita lempar ke atas. Dia takut atau gembira? Dia takut atau gembira? Lemparin begini. Tertawa atau menangis? Kenapa dia tidak takut? Keyakinan, as-thiqah, bahwa ayahnya. Nah karena itu jamaah sekalian, orang-orang yang beriman memang dia memiliki hati dan tabiat hati ini bolak-balik. Tapi bolak-baliknya bukan bolak-balik taat dan dosa. Tapi bolak-baliknya adalah rindu, cinta, khawatir Allah marah padanya. Sedih kalau jauh dari Allah. Memang tetap bolak-balik, tapi bolak-baliknya bukan taat dan maksiat. Tetapi bolak-baliknya sebuah perasaan jatuh cinta kepada kekasihnya. Allahu Akbar. Kegelisahan yang mengantarkan kepada Allah. Baik, insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi dari penanya berikutnya. Ini penanya yang terakhir, Ibu Susi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Afwan Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan akhlak yang sempurna menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin hanya itu Ustadz. Syukran, barakallah. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Muta'ali. Baik, kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus kepada umat manusia itu untuk sampai kepada akhlak yang paling makarim. Menteri kita sudah makarim ya, alhamdulillah. Nah,
akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna, itu yang menyampaikan pemiliknya itu sampai kepada derajat ketakwaan. Dia bisa mengenal Tuhannya. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Seseorang beriman, akhlaknya baik, itu mesti selaras, sepadan antara dirinya dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang baik, ya, itu etiknya luar biasa, tetapi dia tidak mengenal Allah. Maka sebetulnya bukan dia tidak sampai kepada level makarimal akhlak. Jadi antara akhlak dengan capaian kesempurnaan insan kamil, dia mesti mengenal siapa pencipta dia. Ya, siapa itu? Hitler. Dia nggak percaya pada Tuhan. Tapi ketika dia naik pesawat di ketinggian tertentu, kemudian ada badai, ya, awan kolonimbus tuh. Dia bilang, Pak, help me God, help me my God. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Padahal dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi level tertentu ketika dia tidak punya pegangan, baru dia percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Lao Tzu, ya, di Cina, kita ini baca di buku The Tao of Islam. Kita ini ada karena ada yang mengadakan. Lalu murid-muridnya Lao Tzu, itu yang mengadakan kita di mana adanya. Oh, dia nggak perlu tempat. Namanya siapa? Oh, kita nggak tahu. Makanya Nabi SAW itu pernah mengutus Anas bin Malik ke China. Sa'ad bin Abi Waqqas ke China. Bawa surat Al-Ikhlas. Memberitahu apa yang tidak bisa dijawab oleh Lao Tzu. Qul huwallahu ahad. Katakan. Yang mengadakan kita namanya siapa? Allah. Jadi jangan malu-malu nyebut nama Allah. Karena itu perintah Quran. Qul, katakan. Jangan keluk lisan kita nyebut nama Allah. Jangan. Katakan, itu bagian dari dakwah itu. Subhanallah. Orang yang sampai kepada kesempurnaan akhlak, ya, dia akan melakukan apapun. Bahkan nggak ada takutnya itu. Contoh, Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir ke alam dunia itu buta. Umur 10 tahun ngajak ibunya, ngajak adiknya haji. Umur 10 tahun Imam Bukhari, adiknya Ahmad umur 8 tahun. Ya, Imam Bukhari 10 tahun dan masih keadaan buta. Bawa ibunya haji, coba. Ini logika pendidikan akhlak kayak gimana itu? Berangkat dari Tasken, dari Bukhara, kemana? Ke Mekah. Berapa mil? Berapa mil? Biar cepat, banyak mil. Ya, selesai haji, apa kata Imam Bukhari? Adek sama mama pulang lagi ke Bukhara ya. Biar abang di Madinah aja. Coba. Thiqah kepada Allah itu, kepercayaan kepada Allah itu modal. Abang ngapain di sini? Abang mau mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kita kan topiknya cinta kepada Nabi, berakhlak seperti akhlak Nabi. Walaupun dia buta nggak takut itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhirnya dia duduk di Masjid Nabawi mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Hadis pertama yang beliau dapatkan dari 600.000 hadis dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang dibacakan oleh Kiai Jumharuddin tadi. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 amal, kalau kita kerjain itu sampai kepada iman yang paling lezat tadi itu. Maka ketika dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi, itu satu persatu perlahan Allah buka apa? Matanya. Jadi bisa melihat lagi itu. Sehingga dia bermimpi itu. Ya, dalam mimpinya dia ketemu Nabi. Nabi pengen berbicara di atas podium. Minta kepada Imam Bukhari, ya Bardizbah. Wahai Bardizbah, karena itu nama panggilan Imam Bukhari. Ini aku mau ke podium, tapi orang banyak betul. Katanya, tolong antarkan saya ya.
Pagi harinya dia cerita kepada Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya. Guru, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi, mau berbicara di atas podium, tapi orang banyak betul. Terus Nabi minta saya, abshir ya bardizbah, berbahagialah. Allah memilih Anda untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih. Jadi mengumpulkan hadis-hadis perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu bagian dari akhlak yang luar biasa. Karena orang ingin jadi orang baik, sumbernya bukan dari Nabi. Sumbernya bukan dari Allah. Subhanallah. Sehingga hadis dhaif, hadis palsu itu menghalangi tampilnya Nabi. Maka Sahih Bukhari menampilkan bagaimana akhlak Nabi, perkataannya, perbuatannya. Itu tuh baru insan kamil. Allah. Terima kasih Ustadz Muta'ali, Ustadz Jumaruddin yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Di akhir nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan Allah semakin menyempurnakan cahayanya kepada kita. Karena selama ini barangkali kita sedih ketika listrik mati karena tidak ada cahaya. Bahwa justru selama ini ada cahaya yang tidak kita jemput, yaitu petunjuk yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita. Dan besok di Ahad 14 Mei kami akan hadir dari Masjid Jami Harapan Jaya dengan penceramah Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Abdurrahman Jailani. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agar kita mendapatkan keberkahan dari majelis yang baik ini, mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi amamina nura wa min waraina nura wa an yaminina nura wa an shimalina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura. Allahumma ja'alna nura. Ya Allah, jadikan kami cahaya. Jadikan di hati kami cahaya, jadikan di depan kami cahaya, di belakang kami cahaya, di kanan kami cahaya, di kiri kami cahaya, di atas kami cahaya, di bawah kami cahaya, dan jadikan kami cahaya ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah. Perbaiki seluruh urusan kami ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan kau serahkan kami kepada kemampuan kami ya Allah. Perbaiki kami, perbaiki anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.